Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin niyah wa kuliyatin syarifah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ali baitil kiram ajma'in. Wa nakhusu khususan muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi wa syekhina wa murabbi ruhina fi ajri masyari. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-salamata wal barakah. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para sahabat yang selalu setia mengikuti pengajian kami pada pertemuan malam yang ke-18 di bulan suci Ramadan ini, mari kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Qulub spesial bab tasawuf di dalam tingkatan orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan saja. Selain dari melalui jalan belajar kita, melalui pengajian kita, juga ada melalui jalan wal muhtarifu, yaitu orang yang bekerja. Bagaimana nasib orang yang bekerja di sini nanti saya bahas. Orang yang bekerja juga ada di dalam hatinya, di dalam sanubarinya itu ingin selalu dekat kepada Allah. Akan tetapi keadaan orang yang selalu bekerja di situ untuk menyempatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sangat sulit. Maka di sini saya akan membahas pekerja pun itu masih diharuskan untuk menuju jalan ridho Allah. Baik, kita mulai saja. Qala al-muallif wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Wal muhtarifu tayu wong kang nyambut gawe atawa orang yang bekerja. Allazi yahtaju. Allazi ya muhtarif yahtaju kang butuh sapa allazi lil kasbi maring nyambut gawe. Li iyalihi krana keluargane si muhtarif. Iku laisa orana kelahu kadua al-muhtarif opo ayyudayya nyento nyak-nyakaken sapa al-muhtarif al-iyala ing keluarga. Wa yastaghriku lan ketungkul al-awqata ing pira-pira waktu fil ibadati ing dalam ibadah. Bal wirduhu balik utawi wiridane si al-muhtarif orang pekerja tadi fi waktis sinati ing dalam waktu nyambut gawe iku khudur suq nekani pasar wal istighalu lan ketungkul bil kasbi kelawan penggawean. Walakin yang bagi lan tetame seyogya walakin yang bagi lan tetapine seyogya opo Allah yunsia nasia yansa Allah yansia nyenta ora lali sopo al-muhtarif zikrullah ing zikir ing Allah fi sinaatihi ing dalam pegawiane si muhtarif bi qalbihi kelawan ati muhtarif. Bal yuwadzibu balik netepi ajek sopo al-muhtarif alat tasbihati ing atase maca tasbih wal adhkari lan maca zikir wa qiraatil Qur'an lan maca al-Qur'an. Fa inna dzalika maqasatuhu mengkono-mengkono tasbihat wal adghar ila akhirih iku yumkinu kongang opo ayastami'a nyento kumpul opo dalik ma'al amali serta yang amal wala yufawwituhu lan orang ngepotaken opo si wala yufawwituhu lan orang ngepotaken sopo si al-muhtarif hu ing dalik wa matafaragha lan ing dalam nalikane rampung sopo al-muhtarif sopo al-muhtarif oleh rampung min tahsili kifayatihi saking ngasilaken ngalap cukupe si muhtarif yahudu maka bali sapa al muhtarif ilal ibadati maring ibadah. Nah, jadi begini para sahabat, jalan menuju ridho Allah yang nomor 4 ya, yaitu
keadaan orang yang waktunya itu disibukkan untuk mencari nafkah. Tidak ada salahnya orang yang mencari nafkah itu masih mempunyai harapan untuk mencari ridho Allah. Keadaan seperti itu juga masih bisa ya dinilai untuk menjadi orang yang mengharapkan ridho Allah. Seperti apa di sini? Yaitu al-mukhtarif, orang yang sibuk bekerja. Alladzi yahtaju lil kasbi, yaitu orang yang butuh kepada pekerjaan. Yaitu orang yang butuh pekerjaan. Gimana ini mau menuju jalan Allahnya? Yaitu orang yang butuh pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Laisa lahu, tidak ada bagi al-mukhtarif, orang yang ingin menuju di jalan Allah, ayyudayya, untuk menyia-nyiakan al-iyala, ing keluarga. Tetap keluarga harus diutamakan, karena kalau enggak bekerja keluarga akan binasa. Jadi jangan cuman hanya keinginan ingin dekat kepada Allah dengan jalan yang seperti di atas tadi, orang ahli ibadah, orang yang berilmu dan orang yang belajar. Kalau orang yang sibuk bekerja terus ingin mencari jalan seperti orang yang menghadiri majelis ilmu, maka itu kiranya tidak mungkin, karena waktunya itu ditujukan untuk bekerja. Maka di sini tetap tidak meninggalkan pekerjaannya. Wa yastaghrikul awqata, dan ketungkul waktunya untuk beribadah. Tetap jangan meninggalkan pekerjaannya menuju ibadah secara kontinu. Tetap kalian itu yang dalam keadaan bekerja harus bekerja untuk mencari nafkah. Jangan dulu ingin waktunya itu beribadah menyamai dengan waktu orang yang ahli ibadah. Tetap waktunya kalian bekerja. Bal wirduhu, balik utawi wiridane si al-mukhtarif. Wiridannya apa? Fi waqtis sinahati, wiridannya ketika di dalam waktu pekerjaan. Masih bisa untuk selalu mendekatkan diri ketika wiridannya itu di waktu bekerja, yaitu khudur suq, menghadiri di pasar. Wal istighal, walaupun di sini sibuk dengan pekerjaannya. Wal istighalu bil kasbi, ketungkul dengan pekerjaannya. Walakin yanbaghi, tetapi seharusnya, walaupun sibuk dengan pekerjaannya, yang dagang sibuk dengan dagangannya, yang di kantor sibuk dengan kantornya, yang di sawah sibuk dengan sawahnya. Allah yansia, tidak harus melalaikan zikrullah, untuk berzikir kepada Allah, fi sinaatihi, di dalam pekerjaannya itu, bi qalbihi, kelawan hatinya. Walaupun secara zahir kalian itu bekerja, tetapi kalian itu harus menyempatkan waktunya untuk berzikir secara batin, secara hati. Taruhlah pekerja itu sedang duduk di kantor, ya, sambil menunggu orang yang datang, ya, hajat dengan pekerjaan itu, ya, kalian harus berzikir secara bil qalbi, dengan hati. Ataupun orang yang bekerja di material sambil nyisi kipring, ya, walaupun tangan sambil bergerak tapi hati harus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap walaupun dalam keadaan bekerja, tetapi hati selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan orang yang bekerja, ya, waktunya itu disibukkan untuk bekerja, tetapi masih bisa untuk berzikir kepada Allah. Kita juga pernah, ya, berzikir sambil bekerja.
ketika tangan bergerak untuk bekerja, ambil pisau, ambil golok, ya, sesuai dengan pekerjaannya, tetapi hatinya itu tetap berzikir kepada Allah Subhanahu. Apakah bisa begitu? Tetap bisa. Coba saja kalian kalau nggak percaya. Kalian sedang nyisi kipring, ya, sedang memotong bambu, ya, walaupun secara lahir kalian itu bekerja, tetapi secara batin kalian itu berzikir. Itulah di dalam keadaan orang yang bekerja. Jadi tidak ada alasan orang yang menuju di jalan Allah. Wah, saya sih sibuk, ya, nggak bisa untuk menuju jalan, meniti jalan ridho Allah. Tetap, karena di sini diterangkan orang yang menuju di jalan Allah itu berbagai macam keadaan. Di sini disebutkan ada 6. Yang pertama, al-abid, orang yang ahli ibadah. Al-abid itu adalah orang yang selalu waktunya ditujukan untuk ibadah. Memang itu waktunya orang yang nganggur, ya. Bagi orang yang waktunya itu nganggur, ya bisa-bisa saja waktunya untuk beribadah. Tetapi nasibnya orang yang waktunya itu disibukkan untuk bekerja, itu adalah keadaan mukhtarif. Mukhtarif itu orang yang butuh dengan pekerjaan, seperti menjelang acara hari pernikahan itu kan lagi butuh-butuhnya mencari dana, ya. Nah, sehingga dia itu termasuk tingkatan al-mukhtarif, ya, pekerja. Kalau nganggur saja, ya mungkin bisa jadi digelendengin oleh calon mertua. Wah, bocah kan dulu ada pegawaian. Jadi indah-indah ada pekerjaan lah. Itu tapi tetap masih dituntut untuk menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Caranya berzikir di waktu bekerja. Orang yang bekerja di jalanan, orang yang bekerja di kantoran, sekalipun orang yang bekerja di pertanian, itu masih bisa ada jalan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi nggak ada alasan bagi orang yang sibuk bekerja. Jadi tidak harus orang itu menuju jalan Allah waktunya disibukkan untuk di majelis ilmu, di masjid atau di musola. Tidak harus, karena manusia itu berbagai macam keadaan. Ya kalau keadaannya para ustadz, para kiai yang gak ada pekerjaan, ya, nganggur mulu tiap hari, itu waktunya kan luang untuk menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini nasibnya orang yang sehari-hari di siang harinya itu ditujukan untuk kebutuhan keluarga, yang kalau di dalam hatinya ingin seperti orang ahli ibadah, waktunya untuk beribadah, sehingga dituntut untuk mencari nafkah untuk keluarganya, maka di situ nggak boleh meninggalkan pekerjaannya. Tetapi juga jangan sampai meninggalkan berzikir, walaupun bil qalbi, secara di dalam hati. Itu ya masih bisa di dalam hati. Bal yuwadzibu, balik netepi ajek sapa si al-mukhtarif alat tasbihati, ing atase maca tasbih. Jadi silakan orang yang bekerja sekalipun taruh tangan masih bergerak, tetapi tasbih juga masih bisa diucapkan. Wal adkar, dan beberapa zikir. Wa qiraatil Quran, dan juga kadang-kadang kita sering kali menemui orang yang di jalanan, ya, pedagang, bagi khususnya orang tua yang kakek-kakek di jalanan itu, kadang-kadang kita menemui pedagang yang sempat membawa Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Itu di jalanan orang tua, sudah tua renta, yang sambil menunggu dagangannya mereka sempat membaca Al-Quran. Itu sebagai inspirasi untuk kita, walaupun di pekerjaannya masih bisa meluangkan untuk membaca Al-Quran. Ataupun kalau seandainya nggak bisa memegang Al-Quran, masih bisa menghafal, ya, menghafal apa yang kita hafal. Fa inna dzalik, maka setemene mengkono at-tasbihat, membaca tasbih, iku yumkinu kongang,
opo ayastami'a nyento ngumpulaken opo dalik ma'al amali serta yang amal wala yufawwitu lan orang ngepotaken sapa si al-muqtarif ing dalik. Jadi tetap sesungguhnya membaca tasbih, membaca zikir, membaca Al-Qur'an itu memungkinkan ya untuk mengumpulkan beberapa amal dan tidak bisa ditinggalkan. Tetap pekerja harus bisa meluangkan waktu berzikir walau dengan hati. Wa mata faragholan ing dalam nalikane rampung sopo al-muqtarif pekerja tadi, ketika sudah selesai pekerjaannya min taksili kifayatihi saking ngasilaken kecukupan si al-muqtarif sudah selesai. Kalau orang beca, tukang beca ya itu sudah pulang di rumahnya, yahudu maka kembali sopo al-muqtarif ilal ibadati maring ibadah. Jadi kalau sudah selesai, yang beca sudah selesai becanya, yang nyisi kipring sudah selesai nyisi kipringnya, yang milih wakteri sudah selesai dari milih wakterinya, ketika pulang di rumah bisa melanjutkan beribadah secara dohiron wa batinan. Itu ya cara orang yang keadaan mukhtarif, orang yang pekerja. Nah sekarang yang kelima, wal wali. Wali itu penguasa ya. Wal wali utawi wali iku mislul imamil wal qadi, seperti pemimpin wal qadi lan qadi apa? Akad manane kan? Memutus Hakim. Ya. Pokoknya yang menjabat lah. Nah, itu nasib orang yang begitu itu masih bisa untuk meniti jalan menuju Allah enggak? Masih bisa. Masih bisa. Jadi wali di sini orang yang memegang kepemerintahan. Mislul imam perumpamannya yaitu pemimpin wal qadi dan qadi. Wa kullu mutawallin utawi saben-saben wong kang merentahi masolihal muslimin ing maslahate wong muslim qiyamuhu utawi oleh jumenengi si al wali bihajatil muslimin kelawan kebutuhane wong Islam. Jadi pemimpin itu melayani kepada yang dipimpin. Misalkan seorang pemimpin desa ya, Bapak Kuwu beserta perangkatnya itu ibadahnya tidak harus meninggalkan pekerjaan itu. Misalkan ngantornya itu ditinggal demi untuk mencari ridho Allah, kita kepengen ibadah secara kontinu, menghadiri di masjid, di musola, tempat zikir, nanti tugasnya dari pemerintahan ini nanti dipecat, maka masih bisa untuk berzikir di dalam pekerjaannya. Apa caranya? Melayani kepada yang dipimpinnya. Misalkan di sebuah perkantoran desa untuk melayani masyarakat ya, maka zikirnya adalah melayani masyarakat dengan baik ya, dengan bijaksana, enggak curang ya. Jadi melaksanakan tugas dari kepemerintahannya itu dengan cara yang baik, maka itu bisa juga dinamakan orang yang menuju di jalan ridho Allah. Jadi tidak harus orang itu beribadah di masjid, di langgar, di majelis ilmu ya. Kalau begitu orang nanti nggak ada yang bertugas sesuai dengan keadaannya. Gimana nasibnya orang yang bekerja di jalanan, bagaimana nasibnya orang yang sedang menyusui anaknya, orang yang sedang sibuk di pertanian, maka itu akan sangat mengganggu. Maka di dalam kitab Tanwirul di sini diterangkan bahwa tingkatan-tingkatan keadaan orang yang ingin menuju ridho Allah itu dibagi menjadi 6 kalau nggak salah ya. Di sini ada sittatu ahwal, 6 tingkatan. Abid yaitu orang yang ahli ibadah, al-alim orang yang berilmu, al-muta'allim orang yang tingkatan belajar seperti santri. Santri itu tugasnya belajar dan belajar ya, makanya orang tua yang punya anaknya mondok itu kalau bisa jangan diganggu ya, jangan diganggu gugat ya, itu anak saya diambil dulu Pak Kiai karena saya butuh tenaganya ya, itu kalau bisa jangan ya,
anak yang sedang mondok jangan diganggu karena itu masih tahapan belajar. Ya, itu. Dan juga ada lagi tingkatan al-mukhtarif. Mukhtarif itu bagi orang yang keadaannya bekerja, itu juga masih bisa ya untuk mencari jalan ridho Allah. Yang penting jangan ditinggalkan pekerjaannya, karena kalau ditinggalkan ya nanti kebutuhan keluarganya nanti akan menjadi masalah juga. Ya, tetap itu dijalankan dan juga jangan sampai meninggalkan zikir, ingat kepada lebih walaupun dengan hati. Dan juga seorang wali, pemimpin itu kan tugasnya di kantor atau di kota. Itu bagaimana? Ya, maka kullu mutawallin, setiap orang yang merintah masolihal muslimin, ing kemaslahatan orang Islam, qiyamuhu utawi oleh njalanaken tugasnya bihajatil muslimin, kelawan kebutuhannya orang muslim. Seperti di kantor itu tugasnya untuk bermaslahat kepada orang muslim. Orang mau membuat kartu keluarga, ya laksanakan dengan baik. Ya, karena itu adalah wirid zikirnya orang yang sedang memimpin. Wa agrodihim, lan sejane wong muslimin ala wifqi syar'i, ing atase nyocoki syarat. Wa qasdil ikhlasi, lan neja keikhlasan iku afdalu luwi utama min istighalihi saking ketungkule si alwali bil auradi, kelawan piro-piro wirid. Bahkan orang yang bertugas secara ikhlas, ya, secara tugas yang sesuai dengan aturannya melayani masyarakat, itu sangat utama daripada kalian itu tidak sesuai pelayanannya sehingga sibuk dengan wirid zikir. Itu sangatlah nggak baik. Masih lebih baik kalian itu menjalankan tugasnya melayani masyarakat ya dengan baik, walaupun tidak bisa wirid dan zikir, itu termasuk orang yang menjalankan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Fa haqquhu mangkautawi hake si al-wali, fa haqqu tawi hake si al-wali iku ayastaghila, yento ketungkul sapa al-wali bi huquqin nas, nglayani hak-hake menungsa naharon ing dalam waktu awan. Wis wiridane wong penguasa cukup melayani masyarakat dengan baik, dengan amanah, itu sudah menjadi wiridannya. Nggak usah banyak-banyak wirid dan zikir. Ingin menyamai ibadahnya ahli ibadah, ingin menyamai ibadahnya orang yang selalu hadir di majelis pengajian, ya. Karena apa? Karena ada tugas yang lebih penting, yaitu menjabat kepada aturan-aturan pemerintah. Wayak tasiru, dan memperpendek alal maktubat, ingatase piro-piro salat maktubat, warwati biha, lan piro-piro sunnah rawatibe si maktubat. Bahkan di sini diterangkan orang yang memimpin itu ketika sholat, jalankan sholat, tetapi harus diringkas, enggak ditambah-tambah dengan wirid-wiridan yang lain, seperti orang yang bertugas, ya, sehingga waktu zuhur itu selesai, istirahat untuk menjalankan amal ibadah sholat fardu, sehingga selesai sholat si pemimpin tadi, ya penguasa tadi, sibuk dengan wiridannya, misalkan mengamalkan wiridan, ya, sekian banyaknya. Nanti akan datang waktu tugasnya itu, pemimpin yang lagi tugas akan terhambat, akan terganggu. Maka orang yang dalam keadaan pemimpin, ya, penguasa itu wiridannya nggak usah wirid di masjid atau musola. Wiridannya adalah meringkaskan sholat fardunya dan teruskan tugas-tugas masing-masing, baik di kantor, baik di jalanan, para pejabat pemerintah, ya, itu sudah menjadi kewajiban ibadahnya orang yang penguasa. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan.
keterangan dari kitab Tanwirul Qulub. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik secara makna, secara pemahaman ya, karena maklum pemahaman masih tidak luas ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.